Halo, selamat pagi teman-teman. Teman-teman PPTI 8, selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu, Pagi. Pagi, Bu. Teman-teman, ini saya akan mulai kalau kalian udah lengkap ya ber-32. Soalnya kan nggak masuk kan ya. Jadi saya tunggu teman kalian dulu semua sampai lengkap baru saya mulai ya. Soalnya nanti biar teman kalian juga nggak ketinggalan materinya. Oke? Nanti kita mulai kalau misalnya kalau udah lengkap. Iya. Oke, udah lengkap semua ya, teman-teman. Jadi bisa saya mulai sesinya. Jadi untuk pertemuan 5 dan 6 ini kita akan belajar yang namanya step paling awal dari software development life cycle. Step yang paling awal ini adalah requirement, atau kita di sini akan mencari apa sih yang diinginkan oleh user di dalam aplikasi. Di sini kita akan menentukan user need-nya itu apa ya. Di sesi kelima ini saya akan membahas tentang understanding requirement, dan sedangkan nanti di sesi keenam saya akan ngebahas tentang requirement modeling-nya ya. Lalu sekarang kita lihat dulu. Nah, ini yang yang akan kita bahas, requirement engineering, building the analysis model, analysis pattern, lalu negotiating requirement sama validating requirement. Oke, yang pertama requirement engineering. Jadi teman-teman,
Yang namanya requirement atau user atau kita mau dapat user requirement atau user need itu nggak semata-mata kita tanya sama usernya, lu mau apa sih di aplikasi lo, sini biar gue buatin, enggak. Tapi yang namanya requirement itu dia ada tekniknya. Makanya di sini ada yang namanya requirement engineering. Dia juga ada tekniknya, dia juga ada step-stepnya bagaimana misalnya bagaimana fitur login itu fix pasti akan ada di sebuah aplikasi, di sebuah project ya. Nah, jadi requirement engineering ini akan ada tujuh step ya. Yang pertama adalah inception. Nah, inception di sini maksudnya adalah awal mulanya. Awal mulanya tuh kita mesti ngerti dulu nih problem, maksudnya kita mesti ngerti dulu nih masalah apa sih yang terjadi sehingga kita akan membuat sebuah aplikasi ya. Nah, dari masalah yang terjadi ini siapa aja sih orangnya yang siapa aja sih orangnya yang perlu ada solusi dari masalah ini ya. Terus terus lingkungan sekitar yang mempengaruhi solusi itu tuh seperti apa. Lalu nanti efektif dari solusi ini seperti apa. Itu di inception. Jadi benar-benar kita kayak awal mula banget. Kita mesti tahu. Misal kita mau bikin aplikasi Gojek, misalnya kita mau bikin aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek ini emangnya kenapa sih kita mau bikin aplikasi Gojek? Coba deh kita kan pasti kan akan istilahnya itu akan masalah jadi tuh di sini tuh kita kayak ngelihat keadaan sekitar. Misal kalau kayak aplikasi Gojek, kita ngeliat nih keadaan sekitar. Orang tuh mau kerja kayaknya tuh kayak kalau nggak kerja ke mall atau kemana-mana kok kayaknya ini ya selalu kena macet lama, lalu udah gitu mesti nunggu kendaraan umum, terus kalau naik ojek mesti jalan dulu ke pangkalan ojek, kok kayaknya makan waktu banyak ya. Itu kayak dilihat dari masalahnya gitu. Nah terus tiba-tiba kita berpikiran orangnya siapa sih ini? Maksudnya kan dari masalah itu kan langsung bisa ketahuan, oh berarti kita sebagai masyarakat kayaknya tuh pingin yang namanya, wah gimana caranya gue mesti ke kantor tuh mesti cepet gitu. Gue ke mall tuh gak kejebak macet, terus janjian sama orang tuh bisa cepet tuh gimana sih gitu kan. Nah dari sini tuh kita kayak tahu semua latar belakangnya dulu gitu loh. Baru baru nanti kita bisa menyimpulkan yang dari latar belakang dan dari siapa-siapanya itu di step yang namanya elicitation yang kedua. Nah, jadi inception ini kita satu tim, kita cari dulu kita ngerti dulu, kita cari tahu dulu basic problem itu seperti apa. Ya, terus sama orang yang kira-kira tuh orang yang butuh solusi ini tuh siapa sih? Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Nah, masuk ke step 2 yang namanya elicitation. Kan tadi kita udah satu tim tuh ya. Satu tim ngerembukin masalah dan siapa. Terus kita ke step yang namanya elicitation. Nah, di step elicitation ini kita akan mendapatkan masukan-masukan dari yang namanya stakeholder. Jadi, di fase elicitation ini, di step elicitation ini kita akan mengadakan sebuah meeting rapat dengan para stakeholder dan pimpinan ya. Ini kita akan mendengarkan masukan. Kan kita kan ngasih tahu nih, ini masalahnya tuh kayak gini. Ini orang-orang yang butuh solusinya tuh seperti ini. Nah, terus di elicitation ini kita akan mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder yang dimana masukan-masukan ini tuh yang berupa yang akan menjadi fitur gitu loh. Jadi kayak misalkan tadi kan masalah biar nggak kejebak macet, ya udah nanti kan di step elicitation tuh kayak, oh ya udah
ini aja kayak ada kita bikin aplikasi yang gimana caranya bikin orang tuh nggak telat ke tempat tujuan, nggak kejebak macet. Oh ya udah, ini aja kita bikin aplikasi motor. Jadi nanti di aplikasi itu kita bisa diantar, dijemput. Nah itu tuh jadi kayak ada masukan-masukan gitu di fase elicitation. Nah lalu lanjut ke fase yang namanya elaboration. Nah fase elaboration ini lebih perluasan dari fase elicitation. Kalau tadi elicitation itu kalau tadi bentar ya, bentar. Sorry. Nah, jadi masuk ke fase elaboration. Kalau fase elaboration itu adalah fase perluasan dari si elicitation. Jadi kan tadi kan kita ambil contoh case-nya Gojek ya. Nah, misal di elicitation itu kita udah tentuin nih. Oh, pokoknya kita harus ada yang menentukan, maksudnya harus ada yang bisa kita antar sama jemput. Nah, berarti di elaboration ini kita akan memperluas lagi tuh, maksudnya bisa diantar jemput tuh gimana. Berarti di elaboration ini kita bisa menentukan, oh berarti kita harus ada yang namanya titik lokasi untuk dijemput sama titik lokasi untuk diantar. Terus berarti kita harus ada lagi yang namanya titik drivernya. Berarti kita harus tahu dong siapa yang akan menjemput kita. Jadi tuh di elaboration tuh benar-benar perluasannya lagi ya. Nah, terus masuk ke elaboration setelah elaboration kita masuk ke yang namanya negotiation. Jadi teman-teman, di sini yang namanya requirement itu nggak cuma ya udah ayo jadi gitu, enggak gitu. Jadi ada lagi negotiationnya. Jadi negotiation di sini tuh kita maksudnya itu kita adalah kalau diri dibilangnya adalah agree on a deliverable system that is realistic for developers and customer. Jadi di negotiation ini kan kita tadi udah masuk ke step elaboration ya, yang dimana udah jadi fiturnya tuh istilahnya udah disebut gitu loh. Kita mau fitur A, fitur B, fitur C. Nah, di negotiation ini kita harus berdiskusi dengan stakeholder juga. Kira-kira fitur ini tuh bisa nggak sih dibikin oleh developer? Atau kira-kira fitur ini tuh bisa harus ada nggak sih di aplikasi Gojeknya? Misalnya apakah fitur maksudnya kalau fitur lokasi tuh akan susah nggak sih dibuat sama developer? Kalau fitur pencarian driver akan susah nggak sih dibuat sama sama developer? Lalu kayak ada negosiasinya gitu. Jadi kayak kalau stakeholder mau A, apakah si developer ini bisa bikin nggak itu fitur A? Kalau developernya bisa bikin, silahkan jalan. Tapi kalau developernya istilahnya bukan nggak bisa bikin sih, maksudnya tuh ada pertimbangan gitu, berat atau gimana, itu dinegosiasiin. Kayaknya fitur ini tuh kayaknya nggak perlu deh. Atau mungkin dimasukin tapi nggak detail gitu, atau nanti fitur ini mungkin ditaruhnya di halaman sekian aja gitu. Jadi ada negosiasinya gitu. Jadi nggak semata-mata stakeholder gue mau ada fitur search, terus developernya langsung iya oke, fitur search. Gue mau ada fitur pembayaran, iya oke, fitur pembayaran. Nah nggak gitu. Jadi ketika stakeholder punya sesuatu fitur yang mau dipakai, itu developernya harus tahu dulu sistemnya, maksudnya dia bisa nggak bikinnya sistemnya, maksudnya sesuai nggak sama sistemnya gitu loh. Jadi nggak semata-mata yang iya ayo gitu, enggak ya. Itu di negotiation.
Nah, terus setelah negotiation, lanjut ke yang namanya specification. Nah, dari specification itu tuh maksudnya dari negotiation ke specification, berarti kan kalau dari negotiation itu kan berarti udah fix ya. Oh, ada nih fitur search. Oh, ada nih fitur registrasi. Nah, di specification ini tuh kita lebih mendetailkan. Search-nya ini apakah akan berdasarkan lokasi aja atau apakah nanti akan berdasarkan waktu penjemputan misalnya, atau nanti search-nya itu berdasarkan nanti kendaraannya gitu loh. Jadi kayak lebih detail. Nah, terus kayak registrasi itu perlu apa aja ya? Perlu detail nggak ya? Nama, alamat, email, nomor telepon, yang menandakan detailnya dia gitu kan? Perlu nggak ya registrasi sedetail itu, foto segala macam. Nah, itu ada di tahap specification. Lalu dari specification kita masuk ke yang namanya validasi atau validation. Nah, di validation ini juga nggak yang semena-mena setelah dari detail itu jadi enggak, tapi tuh ada validasinya lagi. Jadi validasi di situ tuh requirement-nya tuh di testing. Jadi kayak misalnya apakah sudah sesuai dengan yang dimau oleh stakeholder, apakah memang benar fitur ini akan cocok ada di aplikasi ini, apakah nantinya fitur ini akan berfungsi untuk user, apakah fitur ini memang sudah nanti dibuat sudah sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi ada testingnya juga gitu loh. Jadi nggak cuma ya udah jadi gitu, enggak. Jadi yang namanya satu fitur pembayaran itu awal mulanya tuh nggak cuma jadi oh ya udah gue mau ada fitur pembayaran gitu, enggak gitu loh. Jadi di dalam software engineering, di dalam SDLC, yang namanya requirement itu yaitu ada validasinya juga. Jadi nggak cuma yang sembarangan ya udah jadi gitu, enggak ya. Nah, setelah validasi kita ke step yang terakhir yaitu adalah requirement management. Yang dimana requirement management ini kita akan mendokumentasikan requirement-nya, lalu juga kita akan melihat apakah requirement ini yang sudah ada ini nantinya perlu perluasan atau maksudnya perlu di perluasan, perlu dievolusi lagi atau tidak. Nah, itu jadi ada di requirement management, makanya butuh yang namanya dokumentasi dari requirement ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum saya masuk ke building the analysis model? Ada yang mau tanyain nggak? Belum, Bu. Oke, kalau belum berarti saya lanjut ke building the analysis model. Nah, jadi building the analysis model ini kan tadi kan misal nih kalian tuh tadi di requirement itu berarti kan kalian kayak ngelis gitu loh, ngelis gitu. Berarti gue harus ada, misal kalau e-commerce ya, berarti gue harus ada fitur produk, fitur pembelian, fitur search, fitur login, fitur registrasi, fitur pembayaran, terus fitur notifikasi gitu kan. Kalian list semua itu fitur-fiturnya. Nah, dari fitur-fiturnya itu kita bisa building di analisis model. Nah, dari yang sangkut pautkan sama fitur itu kita masuk ke pembuatan rancangan programnya ya. Nah, pembuatan rancangan program di sini ini ada 4 macam ya elemennya. Jadi ada scenario based element, lalu ada class based element, lalu ada behavioral element, lalu ada flow oriented element. Nah, jadi kalau scenario based element ini tuh kita menggunakan yang namanya use case. Jadi use case di sini tuh kan ada deskripsinya ya. Kalau kalian kemarin belajar PDM, yang namanya use case itu kan
use case itu punya use case diagram dan use case description, ya. Nah, di sini kenapa dia bilang skenario based? Karena memang use case itu kan ada deskripsi dan ada aktornya gitu. Jadi ada skenario yang menjelaskan bahwa si aktor tuh bisa ngapain aja sih di sistem, ya. Itu nanti ada di skenario based model. Nah, skenario based model ini kita merancangnya dengan menggunakan use case diagram dan activity diagram. Kemarin kan saya bilang sama kalian kan, kalian udah bikin belum use case diagramnya yang waktu itu saya buat? Yang saya minta. Udah belum sih? Belum ya? Udah belum? Belum ya? Bikinnya apa? Sketsa itu ya, sketsa aplikasi. Yang kemarin minggu lalu saya bilang tuh saya mintanya apa ya? Untuk self learningnya. Masih tahu nggak saya? Oke, berarti saya belum ngasih tahu apa-apa ya. Nggak ada yang jawab. Oke. Ya, berarti saya belum bilang apa-apa, berarti nanti saya kasih tugas aja ke kalian. Nah, yang kedua ada class based element, yang dimana building analysis model di class based element itu adalah menggunakan kelas diagram, ya. Lalu ada behavioral elements. Nanti class based element itu nggak cuma kelas diagram, tapi ada CRC model. Nanti kita lihat di sesi 6. Lalu ada yang namanya behavioral element. Behavioral element ini kita building analysis modelnya dengan menggunakan state diagram dan flow oriented element yang kita akan membuat dengan data flow diagram, ya. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Jadi, building analysis model, kita mulai dari yang pertama adalah use case diagram. Apa itu use case diagram? Coba saya mau tanya ke Kezia. Apa itu use case diagram, Kezia? Halo, tes. Ya. Itu suara saya. Apa itu use case diagram, Kezia? Use case diagram kalau menurut saya itu buat nunjukin requirements apa sih yang ada di suatu software itu. Masih belum benar. Kita lanjut ke Michael Jonathan. Apa itu use case diagram? Maksudnya tadi belum benar 100% sih, Kezia. Kalimat penjelasan kamu yang masih bikin itu belum benar 100%. Michael Jonathan. Menurut saya use case diagram itu diagram yang merepresentasikan interaksi dari user dengan sistem, Oke. yang menunjukkan Yes. Cukup? Ya. Ya itulah. Jadi, ya, thank you ya. Nah, jadi yang namanya use case diagram itu adalah use case diagram itu merupakan diagram yang menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem. Jadi benar-benar kita kita sebagai user pengguna ya, sama aplikasi. Jadi digambarkan dengan use case diagram itu kita bisa ngapain aja sih di aplikasi itu, ya. Kita bisa ngutak-ngatik apa sih di aplikasi itu. Itu yang digambarkan ke dalam use case diagram. Termasuk memang ada requirement yang sudah disebutkan, tapi ada hubungannya dengan siapa yang akan menggunakan requirement tersebut, ya. Nah, use case diagram memiliki 4 komponen utama. Apa aja itu 4 komponen utama? Coba kita tanya Theodora. Halo?
Hmm? Komponen utamanya aktor, sistemnya, sama use case-nya. Baru 3, satu lagi. Association-nya. Oke. Tapi tadi ada satu yang sebenarnya belum benar. Thank you, Theodora. Coba kita tanya sekarang ke Jovian. Jovian, apa aja 4 komponen utama dari use case diagram? Kalau menurut saya, aktor, use case, association, sama boundary-nya. Yes. Sistem boundary. Yes. Oke, jadi yang namanya 4 komponen utama dari use case diagram. Ini kalian lihat di slide-nya. Yang pertama adalah aktornya, ini yang gambar orang. Jadi aktor ini adalah siapa sih yang akan melakukan aktivitas siapa sih yang akan melakukan use case di sistem, ya. Lalu yang kedua adalah use case-nya. Use case ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh aktor di sistem, di aplikasi, ya. Lalu yang ketiga adalah association. Association ini garis lurus ini, association atau relationship, yang dimana menghubungkan antara aktor dengan use case, ya. Nah, association atau relationship ini menunjukkan bahwa si aktor ini berarti dia bisa melakukan, misalnya kalau di sini kan ada, kita cari yang gampang dimengerti nih, akses sistem via internet. Berarti kalau ada aktor terus ada garis yang menunjukkan ke use case dengan use case-nya adalah akses sistem via internet. Ini berarti si aktor ini menunjukkan bahwa aktor ini akan melakukan akses sistem via internet. Nah, ditunjukkannya ini dengan si garis lurus ini yang namanya association atau relationship, ya. Yang keempat terakhir adalah boundary. Boundary ini kotak persegi panjang yang melingkupi sih. Pokoknya kotak persegi panjang ini yang mencakup semua use case-nya, ya. Jadi penggambaran use case diagram adalah seperti ini, orangnya di luar, lalu use case bulatan-bulatan ini, ya. Ini namanya use case nih yang bulatan-bulatan ini di dalam. Lalu ada garis association atau relationship, lalu ada kotak persegi panjang ini namanya boundary. Boundary itu adalah batasan, ya, batasan sistemnya. Jadi ketika kalian sudah menentukan use case diagram seperti ini, ya udah ini yang kalian buat. Kalian nggak akan, karena kan kalian udah ngasih boundary-nya nih, kalian udah ngasih batasannya, dan ini nggak akan keluar. Batasan ini maksudnya jadi ini mencegah kalian untuk tidak keluar dari batasan. Jadi jangan sampai kalian membuat membuat sesuatu yang tidak ada di use case diagram ini, ya. Oke, itu adalah use case diagram. Ada yang mau ditanyain? Yang mau tanyain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti kita tanya lagi. Next-nya adalah kelas diagram. Sekarang saya mau tanya ke Angela Putri. Apa itu kelas diagram, Angela? Buat nunjukin interaksi antar kelas. Oke. Thank you. Mungkin bisa lebih lengkap lagi Destin Joani. Enggak, yang dibilang Angela Putri benar itu udah benar, tapi maksudnya mungkin yaitu intinya sih, tapi mungkin Destin bisa melengkapin lagi atau punya pengertian lain. Kalau menurut saya sih kayak lebih menggambarkan struktur dari suatu sistem
Terus ada kelasnya kan, jadi kayak interaksi antara kelas-kelasnya itu, terus ada atribut sama metodenya gitu. Oke. Oke, jadi kelas diagram itu adalah merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara kelas-kelas yang terdapat di dalam sistem, ya. Sorry. Jadi kelas diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara kelas diagram itu yang menjelaskan hubungan antara kelas-kelas atau objek-objek yang terjadi dalam sebuah sistem, ya. Nah, jadi kelas diagram ini kan kalau requirement itu kan itu kan juga bisa disebut dengan juga bisa disebut sih. Jadi maksudnya tuh kita di sistem itu tuh punya objek-objek. Ya, objek-objek itu tuh kayak objek-objek kayak aktor ini tuh bisa juga disebut objek kan, user ya. Objek user, objek customer, lalu objek produk. Kalau kita berbicara tentang e-commerce, objek produk, lalu objek pembayaran, objek penjualan, objek pembelian, itu tuh itu namanya objek gitu. Nah, kelas diagram itu menggambarkan interaksi antara objek-objek ini, yang dimana nanti bisa makin memudahkan si developer atau programmer untuk untuk membuat sistemnya, untuk membuat codingnya. Ya, itu benar-benar nunjukin hubungannya. Kan kalian pasti udah pernah buat ya kelas diagram di PDM, pasti udah pernah. Jadi kalian udah punya pikirannya seperti apa ya, udah punya bayangannya seperti apa itu kelas diagram, ya. Nah, kelas diagram tidak lepas dari yang namanya komponen, ya. Sekarang saya mau tanya, apa aja komponen dari kelas diagram? Kita ke biasanya ke Varianto. Apa aja komponen dari kelas diagram, Varianto? Menurut saya untuk komponen kelas diagramnya, yang pertama itu ada kelasnya sendiri, selanjutnya itu ada atribut dan metode, lalu ada association-nya. Oke. Oke, ada lagi? Mungkin bisa ngelengkapin dari yang Varianto, Mikael, Jonathan. Halo, suara aku masuk? Yes, masuk kok. Oh ya, komponen kelas diagram mungkin ada kelasnya, ada di dalam kelas itu ada atribut, method, dan ada juga association di antara kelas-kelas tersebut. Oke, thank you. Masih kurang satu. Di dalam kelasnya itu masih kurang satu. Coba. Tadi Mikael, sekarang Michael. Tadi kan Michael udah ya. Ke Laurencia aja. Ngelengkapin aja coba Laurencia, apa komponen dari kelas diagram, karena yang disebutin kayaknya kurang satu tadi sama si Mikael. Kalau menurut saya itu ada kelasnya sendiri, terus dalam kelasnya itu ada
nama kelasnya, terus atribut sama metodenya, terus ada association-nya. Oke. Yes, tadi Mikael kurang nama kelasnya. Ya. Jadi komponen kelas diagram itu kan kelas diagram itu kan gabungan kelas-kelas atau objek-objek ya, gabungan kelas-kelas semua kan dijadiin satu kan. Tapi komponennya sendiri itu yang pertama yang paling utama adalah kelasnya, yang dimana di kelasnya itu dibagi tiga ya. Ini kalau di depan ini adalah kelas, ini kelas, ini bukan kelas diagram, ini kelas ya, bukan kelas diagram. Nah ini kelas ini ada namanya ya. Kelas itu ada tiga komponennya juga, namanya, nama kelasnya atau nama objeknya, lalu atributnya ya. Atribut ini tuh adalah kepemilikan, apa sih yang dimiliki oleh si objek itu. Misal kalau saya punya kelas mahasiswa berarti atributnya adalah nama, NIM, email, nomor telepon ya. Itu untuk atribut dari kelas mahasiswa ya. Terus udah gitu yang ketiga adalah metode. Metode ini adalah pengoperasian yang bisa dilakukan oleh si kelas ini ya. Ini adalah aktivitas atau pengoperasian metode atau operasi yang dilakukan oleh kelas ini ya. Dia si kelas ini, objek ini, dia bisa bisa melakukan apa aja sih? Operasinya tuh dia berarti dia bisa identify, dia bisa reconfigure, dia bisa disable, dia bisa enable. Jadi kalau misalnya di sini depan ini kan sensor, berarti sensor itu dia operasinya tuh dia bisa enable, bisa disable. Jadi namanya sensor ya, bisa di enable, bisa di disable gitu ya. Ini yang bisa dilakukan oleh si kelas ini. Itu untuk kelas diagram ya. Terus kita masuk ke yang namanya state diagram. Apa itu state diagram? Sekarang saya mau tanya Ferdiana. Apa itu state diagram, Ferdiana? State diagram itu dia yang ngejelasin itunya apa, flow-nya kayak gimana. Tapi dalam bentuknya status-status gitu, kayak gitu. Oke. Tapi belum benar, tapi penjelasannya masih kurang lengkap. Coba kita ke Jennifer. Apa itu state diagram, Jennifer? Suara saya Iya, kedengeran. state diagram itu diagram yang nunjukin semua kondisi yang mungkin terjadi pada suatu sistem. Apa? Jadi kayak diagram yang nunjukin semua kondisi yang mungkin terjadi pada suatu sistem, kayak dibentuk jadi alur kayak gitu. Oh ya, oke. Jadi jadi yang namanya state diagram itu adalah diagram yang menggambarkan status atau kondisi dari suatu objek. Ya, jadi bukan kondisi. Tadi bilangnya Jennifer kondisi apa, Jennifer? Apa kondisi apa? Dari semua kondisi pada suatu sistem. Sebuah kondisi pada suatu sistem. Nah, jadi bukan suatu sistem, jadi suatu objek. Ya, jadi state diagram itu adalah diagram yang menggambarkan status atau kondisi dari suatu objek di dalam suatu sistem. Ya, itu untuk state diagram. Nah, state diagram punya beberapa komponen utama. Ya, apa aja komponen dari state diagram? Kita tanya sekarang Antonius Ricky. Apa itu komponen utama dari state diagram? Nah, kalau menurut saya tuh ada start state-nya, terus ada end state-nya, ada state-nya, dan juga ada transisinya atau relasi-relasinya.
Yes. Oke. Jadi apa namanya, untuk state diagram, jadi yang pertama itu adalah kita punya yang namanya start state. Jadi awal mula awal mula jalannya si diagram, ya. Lalu punya end state-nya, kapan alur statusnya itu berakhir. Lalu ada state-nya itu sendiri, ya. Lalu sama ada relationship-nya yang berupa tanda panah yang dihubungkan antara dari satu state ke state lain, yang dimana di tanda panah tersebut sebenarnya kurang satu tadi, Antonius, yang dimana di atas tanda panah itu ada yang namanya kondisi. Kondisi ini adalah menjelaskan perubahan dari satu state ke state lain. Jadi nggak cuma tanda panah kosong gitu aja, enggak, tapi ada perubahan perubahan state-nya. Ya, kita sekarang coba lihat saya ngambil contoh dulu. Nah, jadi ini namanya adalah state diagram, ya. Kalau kalian lihat, yang buletan hitam penuh ini namanya adalah start state. Lalu kalau kalian lihat ini yang kotak-kotak ini adalah namanya state-nya, status dari objeknya, ya. Terus kalau kalian lihat tanda panahnya ini adalah relationship-nya. Kondisinya adalah yang dituliskan di tanda panah ini. Jadi setiap tanda panah ini harus ada kondisinya, ya, yang nanti menjelaskan antara state 1 ke state lainnya, ya. Terus kalian lihat di sini ada yang terakhir di sini adalah end state, yang dimana menandakan state dari objek ini berakhir, ya. Tuh. Nah, terus kalau kalian lihat tadi di slide, kan ada dibagi 3 gitu ya, state diagramnya. Itu adalah penggambaran satu state ini. Kita lihat lagi ya, slide-nya. Tapi jarang sih ada yang menggambarkan state-nya itu sampai 3 gitu tuh. Maksudnya sampai 3 bagian gitu tuh jarang. Bentar ya. Nah, ini kan tadi state diagram ya. Ini state-nya nih. Ini state. Bukan state diagram, ini state-nya. Nah, sebenarnya banyak orang itu bikin itu tuh cuma 2 bagian doang, atau bahkan cuma 1 doang yang nama state-nya aja. Enggak pakai state variabelnya gitu, enggak. Ya. Nah, tapi di sini saya jelasin maksudnya adalah kalau yang paling atas ini adalah nama state-nya. Lalu yang kedua adalah state variable. Lalu yang ketiga adalah bagian 3 ini adalah state activities. State variable ini menunjukkan kalau si statusnya ini adalah ready. Lalu di sini ini untuk menunjukkan untuk memudahkan codingannya ya. Jadi di sini statusnya tuh kayak ready. Dia menunjukkan variabelnya itu adalah ready, ya. Terus enter cmd steady ini maksudnya adalah display message dan display status. Ini adalah untuk memudahkan codingannya, ya. Nah, lalu ada yang namanya state activities. Nah, state activities ini ini untuk membantu untuk membantu programmer dan untuk memperjelas sebenarnya state ini tuh akan seperti apa, karena state ini tuh juga akan ngaruh di yang namanya sequence diagram, ya. Nah,
Terus di state diagram itu kalau tadi kalian lihat, jadi yang namanya ini saya gonta-ganti lagi ya biar kalian paham. Jadi kenapa tadi saya bilang pengertian state diagram adalah merupakan diagram yang menggambarkan status atau kondisi dari suatu objek. Ini dilihat nih, ini kan jadi kan ini apa namanya, ada status, maksudnya di sini ada objek objek pasien ya. Nah, status objek pasien ini jadi yang kita gambarkan itu statusnya gitu, status atau kondisinya ya di dalam state ini, kotak-kotak ini. Nah, state-nya itu berarti statusnya dia tuh dia masuk rumah sakit, maksudnya tuh dia daftar rumah sakit, dia masuk rumah sakit, lalu dia keluar rumah sakit atau dan dia under observation, maksudnya masih dalam pemeriksaan ya. Nah, ini apa namanya, di sini entering ini ya. Jadi misal nih kan kita sebagai apa namanya, kita objeknya nih pasien. Nah, jadi tanda panah ini maksudnya ada kondisi enter hospital, ini menyatakan kalau status entering ini berarti dia enter hospital, dia masuk rumah sakit. Nah, perpindahan dari entering ke admitted ini apa namanya, dia kan dia masuk, berarti kan dia harus daftar sampai dia masuk kan, maksudnya sampai dia dirawat gitu. Nah, ini tuh ada yang namanya check-in, berarti kan dia ada proses check-in-nya kan. Nah, sama juga kalau misalnya dia udah lagi masuk, dia dirawat, terus dia sampai dia keluar, berarti dia ada yang namanya diperiksa kan, diagnosisnya healthy gitu. Nah, kayak gitu, sama ini semua. Kalau misalnya under observation, berarti dia ternyata masih diperiksa, oh belum sehat, belum keluar, berarti masih statusnya under observation gitu. Jadi ini tuh yang apa namanya, nama kondisi-kondisi yang ada di tanda panah ini tuh menyatakan perpindahan dari si apa, satu state ke state yang lain, satu status ke status yang lain. Tuh ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau rumah saya berisik, mohon maaf ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Bu, untuk yang state tadi berarti normalnya dari 3 itu cuma kepake 1 ya biasanya kalau saya nemunya itu? Nggak masalah kalau cuma yang atas doang? Oh Apa iya, juga? iya. Normalnya biasanya orang nih kan, ini tuh state diagram. Ini tuh kayaknya tuh bukan kayaknya. Jadi kenapa state diagramnya ini digambarkannya yang kayak di slide ini? Jadi tuh ini tuh sebenarnya untuk memudahkan si programmer nanti ngelihat, oh state-nya itu misal tadi ya, state-nya tuh entering, nama state-nya, terus dia status state-nya itu ready gitu loh. Jadi kayak ini tuh sebenarnya dua bagian ini tuh kayak kayak memudahkan programmernya aja sih. Tapi sebenarnya kalau kita menggambarkan state diagram sebenarnya cukup nama state-nya aja gitu. Nggak perlu sampai yang dua ini tuh nggak perlu sih. Tapi Bu, kok untuk yang state activities itu tuh maksudnya berarti dia menggambarkan panah keluar apa panah ke dalam state itu, Bu? Panah keluar, semua panah keluar. Panah keluar ya, berarti dari reading comment, terus misalkan dia melakukan entry atau subsystem ready, dia ke state lain gitu ya, contohnya. Jadi panah keluar, tapi sebenarnya kalau status ini nggak berubah, dia bisa panahnya ke diri dia sendiri. Oh ya, oke. Coba deh nanti kalau jadi gini, di SE ini kita nggak akan terlalu lengkap banget kayak PDM. Waktu kalian belajar PDM itu kan lengkap banget ya, diajarin diagram-diagramnya kan, bener-bener lengkap. Nah, kalau di kalau di SE ini cuma ngasih tahu kalian menggambarkan analisis modelnya itu, mau saya menggambarkan requirement-nya itu perancangannya itu dengan use case diagram, task diagram, activity diagram gitu loh. Jadi nggak spesifikasi use case diagram tuh apa aja sih, gitu-gitu tuh enggak gitu di SE. Jadi diasumsikan memang maksudnya memang sudah belajar, kalian kan udah belajar PDM, jadi kalian udah tahu gitu.
Oke deh, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Sebentar ya, saya absen dulu. Bentar. Nanti kalau enggak, lewat lagi. Enggak sih, enggak lewat. Tapi area kita absen dulu ya, teman-teman. Oke, perlu dipanggil satu-satu nggak? Nggak perlu ya, ini kan lengkap kan ya orangnya ya? Kalian lengkap kan? Jadi saya nggak perlu panggil satu-satu nih. Iya, kok jadi lagi kayak gini sih? Jadi please tapping at academy. Bentar ya, ngurus dulu, bentar ya. Kalau nggak nanti kalian nggak bisa absen. Ini tentang yang kotak kiri atas. Oh. Hmm? Bentar ya. Nggak bisa sih. Oh, nggak mau.
Ya teman-teman, ini absennya kayaknya lagi ada problem di sistemnya, jadi nanti aja deh lagi diurus sama ke Pak Andi sama Bu Fitri. Jadi kita lanjut aja ya untuk kuliahnya. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi nggak? Nggak ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, jadi apa namanya? Setelah tadi building kan tadi kan kita lihat lagi deh step-stepnya itu kan tadi inception, elicitation, elaboration, lalu apa namanya specification kan, validation, requirement management. Nah, setelah kalian building analisis modelnya, ini kita masuk ke yang namanya negotiating requirement. Nah, jadi yang namanya building analysis model itu masuknya ke elaboration. Jadi kan perluasan kan, makanya dibikin perancangannya. Jadi kayak didetailin itu yang namanya bikin perancangannya. Nah, di negotiating requirement ini ada tekniknya juga teman-teman, nggak yang apa namanya, nggak yang langsung apa ya, langsung jadi gitu juga enggak. Jadi apa namanya, ada tekniknya juga. Identify stakeholdernya, terus jadi identify stakeholder ini adalah maksudnya siapa sih nanti orang-orang ini yang akan terlibat ke dalam negotiation ya. Jadi nggak jadi kan yang tadi kayak tadi awal saya bilang ada stakeholder sama ada developernya ya. Nah, jadi identify ini tuh identify stakeholdernya juga. Siapa sih yang akan terlibat nanti di dalam negotiationnya ya. Nah, setelah identify berarti determine, tentuin apa namanya, tentuin nih masing-masing stakeholder itu mana yang mau, maksudnya tuh mana yang mau di nego, maksudnya bukan mana yang mau di ya mana yang mau dinego gitu. Nah, hasil dari nego ini yang dinegosiat ini itu harus menghasilkan win-win solution yang dimana yang kayak tadi apa namanya saya bilang stakeholder maunya A, jangan sampai si developer ini nggak bisa bikin A gitu loh. Jadi stakeholder maunya A, kalau developer nggak bisa bikin, nah developernya itu mengajukan negosiasi bagaimana kalau si fitur A ini apa namanya nggak terlalu detail atau gimana lah, pokoknya ada negosiasi apa ada negosiasi yang dimana nanti menghasilkan win-win solution ya. Nah, selanjutnya adalah validating requirement. Nah, validating requirement ini yaitu tadi apa namanya kita juga ngetes kayak di sini contohnya, is each requirement achievable in the technical environment. Jadi apakah nanti fitur yang sudah ditentukan ini akan bisa dibuat gak sih di programnya? Terus kayak is each requirement testable once implemented? Apakah fitur ini nanti ketika sudah diimplementasi itu bisa testing secara running program ya. Nah, terus kayak lanjutnya kayak does the requirement model properly reflect the information, function, and behavior to the system to be built. Jadi apakah requirement-nya ini tuh merefleksikan informasi, function, sama behavioral dari sistemnya tersebut, mencerminkan nggak si requirement ini, maksudnya jadi masuk nggak nih requirement ini ke fungsi sistem dan segala macamnya ya. Jadi yang seperti itulah yang dites, yang divalidasi ya. Jadi bukan valid, dan jadi nggak cuma program doang yang divalidasi, tapi requirement pun divalidasi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, aku nggak bisa apa. Ada yang mau ditanyain nggak?
Ada yang mau tanyain? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti saya stop sharing. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada. Oh, belum. Oke. Kalau belum ada yang ditanyain, berhubung materinya selesai, nanti kita kembali lagi 10:30. Materinya selesai kan? Maksudnya kalau kalian ada yang mau tanyain, silakan. Kalau nggak ada yang mau tanyain, berarti kita break dulu sampai nanti kita mulai lagi di 10:30. Ada yang mau tanyain nggak? Bu, boleh nanya yang berhubung sama project gak, Bu? Boleh, silakan. Mana itu Bu, kalau website itu dia bentuknya tetap OOP apa gimana tuh, Bu? Masih belum ada gambaran, saya bingung. Agak bingung juga. Tergantung kalian, bahasa pemrogramannya pakai apa? Kemarin misalnya back-end-nya tuh PHP sih, kalau dari Ya udah, back-end-nya. itu OOP. Itu OOP. Itu OOP. Itu OOP. Kalau misalnya kayak gitu, oh ya, gimana? Ya kenapa? Kalau misalkan gitu kenapa? Kalau misalkan OOP gitu, berarti untuk kelasnya dia per page atau per apa tuh, Bu? Per objek. Per objek atau per objek? Kan object oriented programming, iya. Per objek. Kalau diterapin di web agak bingung sih sebenarnya. Kelas-kelasnya itu ada apa? Kalau di apa kan ini baru coba yang web kan. Jadi kayak belum ada gambaran tuh objek-objek di aplikasi web tuh kayak gimana? Hah? Objek-objek di aplikasi web? Apa sama aja? Maksudnya tuh sama aja sama apa ya? Sama aplikasi yang desktop atau di Android gitu. Objek-objeknya ini kan ada tergantung kamu mau buat apa. Objek apa sih yang memang maksudnya yang dimaksud itu? Berarti kan bagian dari aplikasi kan bukan kayak per page gitu kan berarti, Bu? Kalau di website objeknya ini? Bukan. Oke. Oh, tadi OOP ya, Bu ya, itunya. OOP. Tergantung pemrograman ya, makanya saya tanya programnya pakai apa? PHP. Objek oriented. OOP. Oke. Terima kasih, Bu. Nanti coba cari-cari lagi deh. Ada lagi mau tanyain? Ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita ketemu lagi nanti jam 10:30 ya. Ini nggak usah di-leave, biarin aja. Nanti kita ketemu lagi jam 10:30, oke? Thank you semuanya. Kita ketemu lagi 10:30. Thank you. Thank you, Bu.